Di video ini gue mau bahas satu kejanggalan yang gue dapetin dari sebuah figur Iron Man Mark 43 Battle Damage dari 3-0. Seperti apa? Kita bahas. Untuk paket pembelian figur kali ini, karena mungkin ini limited edition, jadi di sini ditulis numbernya tuh 626 dari entah berapa, gue nggak tahu supply-nya berapa. Dan di sini kita dikasih 2 box coklat ya, karena box paling luar mungkin buat dioret-oret, terus kemudian yang dalamnya polosan aja, jadi nggak ada number edisinya kayak gitu-gitu. Dan baru di dalamnya kita temukan box artnya. Untuk boxnya sendiri normal seperti pada umumnya, dan ini ya standarnya 3-0 yang punya juga jendela intip kayak gini. Dan ini figurnya udah gua keluarin dan berisi aksesoris juga yang ada di dalamnya. Dan ya gak ada yang spesial dari itu semua, karena basicnya adalah ini cuma Mark 43 yang dikemas ulang. Dan kita lanjut masuk ke bahasan figurnya dulu yang begitu janggal menurut gua. Oke, ini dia figurnya Iron Man Mark 43 Battle Damage dari 3-0 DLX ya kan. Ya ini kemarin gue beli second lagi, ya gue lagi suka aja gitu beli second karena dapetin harga-harga yang cukup masuk akal. Ini kemarin gue jajan 3 juta dapat 3 figur 3-0, lumayan kan. Dan salah satunya baru pula, masih sealed in the box. Ya, jadi kita balik lagi ke figur utama ini. Bentuknya kayak gini, Mark 43 ya. Dan ini Battle Damage, jadi dadanya kayak gitu, bercoret-coret apa segala macam. Cuman di sini ada yang janggal menurut gua. Bisa kelihatan dadanya kayak gitu. Bersih banget anjir. Jadi harusnya kan kalau kita lihat ya di slide-nya nih. Nah, dari 3-0-nya itu tuh item-item gitu. Dari muka cemong apa segala macam tuh mukanya tuh hitam kotor gitu ya. Dan ini cuma cemong di bagian mulut doang tuh, lihat. Terus di bagian dadanya di sini harusnya hitam banget gitu ya. Kotor gitu. Itu kayak nggak ada hitam-hitamnya. Terus di bagian perut itu ada baret-baret dikit banget yang harusnya kotor juga. Di bagian paha juga di sini tuh hitam banget, harusnya kotor sampai ke belakang. Jadi keunggulan 3-0 Battle Damage itu ketimbang Hot Toys misalnya yang Mark 85 Battle Damage itu adalah dia tuh benar-benar kotor dari depan sampai ke belakang. Dan ini dari depan sampai belakang bersih semua. Gua nggak tahu ya ini dari sononya atau gimana, tapi gua ada kecurigaan bahwa ini figur kayaknya udah dibersihin gitu. Jadi battle damage-nya itu dibersihin sama user sebelumnya. Gue nggak ngerti apa alasannya sampai muncul ide untuk ini mukanya cemong, kotor, apalah segala macam dibersihin. Dadanya kayak gitu dibersihin. Entah ya, gue nggak ngerti ya. Dan gue nggak bisa track dong, karena gue nggak beli baru, jadi gue nggak tahu. Dan ketika gue tanya sellernya juga ternyata konyolnya adalah dia juga beli second atau titipan, gue nggak tahu. Jadi dia pun nggak ngerti gitu. Dia taunya ya udah kayak gini di dalam box dijual gitu. Agak aneh sih. Jadi ya gimana gitu. Nilai plus dari sebuah limited edition battle damage adalah di battle damage-nya, dan ini dibersihin atau gimana gua nggak tahu ya. Ya buat lu yang punya battle damage atau ngerti gitu ya, apa kemungkinan yang terjadi dari figur ini? Kenapa dia begitu bersih, begitu ya normal gitu, nggak battle damage gitu? Komen ya. Lalu apa sebenarnya keunggulan dari produk battle damage dari 3-0 ini yang menurut gue juga agak aneh ya. Battle damage ini terlepas dari dia udah dibersihin atau belum ya, cuman konsep battle damage-nya menurut gue juga agak cukup aneh gitu, kayak kurang damage aja gitu. Lalu apa sebenarnya keunggulan yang dikasih sama 3-0? Ya mungkin itu aja limited edition-nya. Yang gue nggak nemu datanya dia tuh ada berapa biji gitu ya dari total keseluruhan supply yang dia buat gitu ya. Dan ini nomor 626 dari total supply yang mereka ciptakan, gue nggak tahu berapa. Dan untuk fitur-fitur apa segala macam semuanya masih sama dengan Mark 43-nya. Ada nyala di dada dengan yang ada motif-motifnya kayak gitu. Kemudian artikulasi yang luas juga, dan gue paling suka memang artikulasi dari Iron Man-nya 3-0, meskipun gue nggak bisa bohong gitu kalau bosen. Jadi ada satu hal yang gue pertanyain dari figur-figur Iron Man-nya 3-0. Gue dulu misalnya di salah satu video gue di bahasan Hot Toys itu, gue kan mempertanyakan ya apa nilai plus dari Hot Toys yang artikulasinya itu benar-benar kacau banget gitu. Landing pose aja dia nggak mampu. Yang kemudian gue telusuri lagi, pelajari lagi, gue amati lagi figurnya. Ya karena memang baliknya adalah Hot Toys itu jualan visualnya, nilai estetika dari sebuah figur Iron Man gitu. Jadi terlepas dari bisa artikulasi atau enggak, itu enggak dibutuhin sama kolektornya. Yang penting adalah dia bisa dipajang dan bisa dinikmati keindahannya gitu. Ya meskipun buat gue tuh agak kurang gitu ya, karena dia nawarin fitur artikulasi tapi nanggung gitu. Nah sementara ini
3.0 ini dia nawarin fitur artikulasi yang gila-gilaan. Hot Toys itu nggak ada apa-apanya. Fitur-fitur kayak macam panel di paha yang bisa dibuka kayak gini, itu yang nambahin range-nya banyak banget di bagian paha, terus kemudian ditarik betot kayak gitu di bagian paha, yang Hot Toys justru malah di bagian perutnya. Terus kemudian fitur ini copot malah bisa sedikit kooperatif Bapak, oke. Terus kemudian fitur lakukan punggung yang ini tuh spektakuler banget buat gue pribadi, dan sejauh ini masih yang terbaik di antara figur-figur Iron Man yang pernah gue lihat gitu ya. Dengan fitur-fitur lampu yang nyalanya juga nggak terlalu terang kayak komike gitu misalnya. Ini semua sebenarnya memenuhi aspek yang diharapkan oleh pengguna semacam gue misalnya, yang benar-benar ngarepin Iron Man ya bisa pose-pose yang begitu dinamis dan dramatis gitu ya. Dan ini semua dapet. Cuman ketika misalnya dibandingin dengan Hot Toys yang memang movie akurat banget, dia tuh punya masalah di bagian proporsinya atau bentukannya tuh kayak kurang dapet gitu. Jadi ya balik lagi, setiap produk selalu punya kekurangan, selalu punya kesalahan gitu ya. Dan ini ketika misalnya gue bandingin dengan Mark 43 yang normal. Ini Mark 43 yang normal, dan ini juga gue beli second dulu, dan dengan kondisi yang cacat pabrikan, kata penjualnya dia somplak di bagian punggung, jadi benar-benar loose banget. Tapi ya lupain, yang penting estetikanya masih dapet gitu ya. Dan bisa dilihat perbandingannya, kita berdiriin normal dulu ya Bapak satu. Sebenarnya dari looknya apa segala macam nggak ada beda, cuma mungkin ada beda sedikit di bagian warna ya. Jadi kalau di kamera mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau misalnya kita lihat beneran di depan mata, itu tuh yang gue tangkap adalah yang reguler itu lebih vibrant, warnanya lebih nyala, lebih terang gitu. Sementara untuk yang battle damage itu lebih butek. Mungkin efek-efek dari kotornya juga, atau memang dia tuh lebih satin gitu warnanya itu. Jadi lebih agak gelap kayak gitu. Sementara yang reguler dia tuh terang, benderang. Dan selebihnya semua kayaknya sama, dia dari mold yang sama, dari edisi yang sama persis, dan ya nggak ada bedanya. Jadi ya balik lagi, ini agak aneh. Itu yang sedikit gua komplain, tapi terlepas dari itu ya gue masih oke lah. Ini masih bisa dikasih weathering sendiri kalau mau, tapi ya gue males ya. Cuma ya udah gue taruh kayak gini. Cuman pesan gue buat para user misalnya, ketika misalnya lo beli produk gitu ya, dan lo ada kemungkinan untuk jual lagi, ya menurut gue seenggaknya jangan dirusak gitu fitur-fitur yang bawaannya yang jadi nilai plusnya. Karena balik lagi soal figur ini, nilai plus dari battle damage adalah battle damage itu sendiri. Dan ketika dirusak, ya nilainya nggak ada dong, hilang dong, kan kayak gitu ya. Kecuali kalau misalnya lu memang beli dan nggak ada keinginan sama sekali, nggak ada potensi lu buat jual gitu, mendingan dikasihin ke orang atau apa segala macam, itu udah beda cerita. Cuman ketika misalnya masih ada kemungkinan lu buat jual karena bosan, karena butuh duit atau apa segala macam, ya sebaiknya jangan dirusak, karena itu akan mengurangi nilai dari figur itu sendiri. Lu juga bisa jualnya jadi rugi ya kan, dan orang yang beli juga kemungkinan dapat kerugian yang sama gitu. Ya begitulah. Itu aja bahasan video kali ini, dan bye.